genggam erat tanganku, lupakan putaran waktu, kan ku sentuh jiwamu, ragamu, hingga kau rasakan ku. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau baik. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Sakit, izin, atau bagaimana? Alhamdulillah kalau ada gitu. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap tentunya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan atau memberi materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang definisi dari kebijakan moneter, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran Number Head Together atau biasa disebut dengan NHT. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kalian semua. Nanti Ibu akan panggil kalian secara acak dari nomor absen. Setelah Ibu panggil salah satu dari kalian, itu akan maju dan mengambil pertanyaan ini. Ketika kalian mampu menjawab pertanyaan yang sudah Ibu persiapkan ini, Ibu akan memberikan nilai tambahan 10. Nah, ketika kalian tidak tepat atau kurang tepat menjawabnya, Ibu akan kurangi nilainya 5. Sampai situ paham ya anak-anak ya? Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian, apakah kalian di sini ada yang tahu atau paham tentang definisi kebijakan moneter itu apa? Kalau misalnya ada yang tahu, bisa acungkan tangan kalian. Bagaimana? Tahu? Oke. Jadi sebelum itu ya, pernah nggak sih kalian berpikir seperti ini? Kenapa sih ya Bank Indonesia itu tidak menciptakan uang sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat itu lebih gampang mendapatkan uang? Pernah nggak berpikiran seperti itu? Pernah pastinya ya. Kenapa? Karena di sini ketika Bank Indonesia itu menciptakan uang sebanyak-banyaknya dan beredar ke masyarakat, dan masyarakat itu memegang uang terlalu banyak, sehingga menimbulkan daya beli masyarakat itu tinggi, dan barang dan jasa yang ada itu semakin berkurang. Nah, ketika uang itu beredar terlalu banyak di masyarakat itu, beresiko terjadinya inflasi, yaitu naiknya harga barang dan turunnya mata uang. Maka dari itu, kebijakan moneter itu ada. Kebijakan moneter itu apa? Nah, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas moneter untuk mengatur jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Untuk apa? Untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi harga dan pembangunan kinerja perekonomian. Nah, kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini apa? Nah, kebijakan ini yaitu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Begitu juga sebaliknya dengan kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Seperti itu. Sampai sini paham tentang kebijakan moneter? Baik, kalau sudah paham. Ada pula instrumen kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter di sini itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kebijakan
pasar terbuka, operasi pasar terbuka, di mana bank sentral di sini mengurangi atau menambahkan jumlah mata uang yang beredar. Seperti contohnya bank sentral ini menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga yang ada di pasar modal. Ada pula yang kedua, yaitu kebijakan diskonto, di mana instrumen kebijakan diskonto ini yaitu pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Nah, kenaikan suku bunga itu akan merangsang keinginan orang untuk menabung ke bank umum. Nah, ada pula yang ketiga, yaitu kebijakan cadangan wajib, di mana bank sentral di sini dapat membuat peraturan untuk menaikkan dan menurunkan cadangan kas. Nah, bank umum di sini menerima uang dari nasabah. Nah, menerima uang dari nasabah di sini dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan lain-lainnya. Ada pula kebijakan kredit ketat, di mana instrumen ini itu dapat digunakan pemerintah untuk kebijakan pemberian kredit lebih ketat lagi seperti biasanya. Bagaimana? Apakah kalian ada yang kurang paham atau kurang dimengerti? Silahkan acungkan tangan kalian. Bagaimana? Sudah mengerti? Oke. Nah, ibu lanjut ya. Dilanjut? Oke, kalau dilanjut. Nah, selanjutnya yaitu apa sih Bu tujuan dari ekonomi moneter ini dilakukan? Nah, tujuan yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi agar ketika mata uang yang beredar itu melebihi batas barang dan jasa yang ada, itu akan mengalami inflasi. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar itu lebih rendah daripada barang dan jasa yang ada, itu akan mengalami deflasi. Seperti itu. Paham? Lanjut. Yang kedua di sini ada menjaga stabilitas harga. Nah, dengan harga yang stabil di masyarakat, tentunya masyarakat akan lebih tenang untuk melakukan interaksi bahkan investasi. Nah, yang ketiga di sini adalah meningkatkan kesempatan kerja. Nah, apabila perekonomian yang ada itu stabil, maka ada banyak pengusaha-pengusaha yang akan berinvestasi. Nah, dengan adanya investasi di sini memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang terakhir di sini ada perbaikan posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sebelum itu kalian harus mengerti dan paham apa itu neraca perdagangan, apa itu neraca pembayaran. Ada yang bisa menjelaskan apa itu neraca perdagangan dan neraca pembayaran? Silahkan. Kalau misalnya kalian sudah ada yang tahu, silahkan maju atau acungkan tangan. Bagaimana? Ada yang tahu? Baik. Jadi yang pertama di sini ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan di sini ada dua. Pertama di sini adalah neraca perdagangan barang. Nah, biasanya komponen ini adalah komponen terbesar, yaitu aktivitas perekonomian ekspor maupun impor dengan negara lain, seperti perdagangan barang primer maupun atau komoditas. Ada pula barang seperti barang-barang industri, konsumsi, dan lain-lainnya. Yang kedua, di sini ada neraca perdagangan jasa. Nah, komponen ini itu biasanya berkaitan dengan transportasi. Nah, seperti contohnya misalnya nih ya, para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia itu
tidak mungkin memakai mata uang yang mereka miliki, tetapi harus mengikuti mata uang yang ada di Indonesia. Jadi mau tidak mau, para wisatawan di sini yang menggunakan jasa transportasi yang ada di Indonesia itu harus menukarkan mata uang mereka dengan mata uang yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu rupiah. Nah, itu adalah pendapatan bagi Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian ada yang tidak dimengerti atau dipahami? Silahkan ditanyakan kembali. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau dimengerti, bisa kalian acungkan tangan kalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Baik, kalau sudah paham. Nah, kalau misalnya kalian sudah paham semuanya, bisa nggak kalian itu menyimpulkan dari kebijakan moneter ini apa? Silahkan kalian maju, acungkan tangan kalian. Bagaimana? Apakah dari kalian bisa menyimpulkan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang kebijakan moneter? Silahkan acungkan tangan kalian dan maju ke depan untuk menjelaskan kesimpulan dari kebijakan moneter. Baik, jadi kebijakan moneter di sini yaitu tentang kepandaian mengenai keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebagai generasi muda harus tetap belajar tentang kebijakan moneter ini agar tahu mengenai keuangan yang ada di Indonesia juga. Jika kalian sudah paham dari kebijakan moneter di sini, kalian jadi tahu bagaimana sih kebijakan moneter yang dilakukan untuk menyeimbangi keuangan yang ada di Indonesia ini, ya kan? Nah, dari situ ketika kalian tahu tentang itu, kalian akan lebih disiplin, mandiri, bahkan bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah paham dari kebijakan moneter di sini, entah itu terjadi inflasi, deflasi, dan yang lainnya seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan terhadap kalian. Semoga bermanfaat. Sebelum Ibu tutup, apakah kalian memiliki pertanyaan terhadap Ibu atau terhadap tentang kebijakan moneter yang sudah Ibu jelaskan tadi? Silahkan acungkan tangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.